Nah, oke teman-teman, saya ulangi lagi. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa pengukur kalori is more important than your intention gitu. Karena menurut saya lebih penting olahraga daripada belum ada jam makanya nggak olahraga. Itu aduh ya. Jadi teman-teman semua ini buat reminder kita semua bahwa yang namanya pengukur kalori apapun mereknya itu ada yang namanya error. Mau dia 30%, mau dia 40%, tapi berdasarkan artikel ini teman-teman yang saya baca bahwa kurang lebih errornya itu bisa 30%. Let's say di sini contohnya adalah 300 kalori. Itu bisa jadi dia itu di bawah 300 kalori atau di atas 300 kalori. Makanya teman-teman biasa bilang, "Hore, aku habis treadmill nih, terbakar kalorinya 600 gitu." Oh, itu belum tentu 600 teman-teman, bisa jadi lebih rendah dibanding itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa alat ini jauh lebih penting dibandingkan olahraganya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa belum punya alat ukur ini ya nggak apa-apa juga, nggak masalah ya. Dan kenapa sih saya gitu, saya pribadi ada alat pengukur ini gitu. Buat apa? Ya buat ini aja sih, buat gaya-gayaan aja. Buat gaya-gayaan aja sih sebenarnya. Jadi ada yang kurang gitu kalau nggak ada jam gitu teman-teman ya. Kalau pakai gelang nggak ada penunjuk waktu. Nah, jadi harus pakai ini. Terus kadang suka ada yang nanya mereknya gimana. Jadi gini guys, mau apapun kalori counting, mau apapun timbangan, mau apapun semua device, alat, tools, harga nggak pernah bohong. Saya selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang kenapa timbangan ini lebih bagus dibanding timbangan yang lain lagi? Ya karena harga nggak pernah bohong, guys. Ya, begitu juga dengan namanya. Kenapa? Bio mau nyari apa? Begitu juga dengan jam. Jadi kalau teman-teman bandingin Garmin, Sunto, Apple, terus bandingin dengan merek yang saya sendiri juga nggak baru dengar misalnya, ya itu juga akan berbeda perhitungannya. Jadi setidaknya teman-teman jangan pernah lagi merasa insecure bahwa teman-teman nggak punya alat ukur ini. Ya nggak masalah juga. Yang penting olahraga aja ya. Ini reminder buat kita semua. Karena banyak sekali orang yang sering tanya, itu jamnya apa, aplikasinya apa. Itu nggak penting teman-teman. Yang penting tuh olahraganya. Terus yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah ini teman-teman ya. Kalau kita kasih tahu, biasanya orang tuh sering mentertawakan kita, terus bilang kita tuh ngadi-ngadi dan segala macam. Jadi teman-teman, ada satu artikel, ini artikel ilmiah terbitan tahun 2014. Artikel ini membahas tentang kalau orang turun berat badan, lemak tuh pergi kemana sih? Nah, kayak gitu ya. Lemak tuh pergi kemana sih? Terus ditanyalah ke para dokter, terus ditanya ke para ahli gizi, dietitian, ditanya juga pada personal trainer. Ternyata teman-teman, semuanya jawab itu paling tinggi adalah lemak itu akan keluar jadi energi. Ada yang bilang lemak itu keluar dari bentuk yang lain. Ada yang bilang lemak itu keluar dari bentuk feses. Ada yang bilang bahwa lemak itu akan jadi otot. Nah itu gak gimana. Lemak sama otot tuh beda teman-temannya. Jadi nggak pernah ada istilah lemak berubah jadi otot. So guys please ya, ini buat para coach, buat kita semua, kita sama-sama belajar bahwa kalaupun teman-teman sekarang masih beranggapan lemak akan jadi otot, nah mulai malam ini kita rubah ya, jangan lagi bilang lemak akan jadi otot. Terus yang jawab lemak akan berubah jadi keringat atau air seni atau urin teman-teman, yang bilang itu adalah dokter, terus beberapa personal trainer, terus ahli gizi dan diet, ahli nutrisi dan personal trainer, ada juga yang nggak tahu lemak itu kemana. Ada juga yang bilang untuk ini ahli gizi yang bilang, dokter nggak bilang, personal trainer nggak bilang, bilangnya adalah lemak itu akan keluar sebagai CO2 plus H2O. Jadi karbon dioksida dan H2O. Faktanya guys, faktanya ya ketika seseorang turun 10 kilo, lemaknya itu 8,4 kilo itu keluar sebagai karbon dioksida. Tuh ya, pernapasan. Tuh. Jadi kalau kita bernapas tuh, ini lemak-lemak kita sedang keluar. Jadi bernapas aja ya coach. Iya kalau ya. Jadi 8 dari 10 kg lemak yang keluar teman-teman, itu 8,4 kg-nya itu berubah jadi CO2 dan 1,6 kilonya itu berubah jadi H2O, air. Jadi bisa dari keringat, bisa juga dari urin. Ya, atau bisa juga dari air mata.
Air mata yang keluar adalah lemak. Intinya adalah segala air yang diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh kita itu adalah hasil metabolisme dari lipid lemak. Ya, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya ada yang bilang lemak itu berubah jadi otot, nah nggak usah didebat, senyumin aja. Nanti kalau dia masuk kelas baru kita jelasin. Tapi buat pengetahuan kita semua bahwa mulai saat ini kita harus paham bahwa yang namanya lemak, kalau kita turun berat badan atau misalnya kita bertransformasi, itu berubah jadi CO2 plus H2O. CO2 dari pernapasan, H2O dari uap air. Mau dia dari urin, mau dari keringat, itu adalah lemak. Jadi kalau ada meme yang bilang bahwa keringat itu adalah lemak yang menangis, bisa lah dibilang seperti itu. Namanya juga meme, teman-teman. Terus apa lagi ya? Satu lagi yang saya mau kasih tahu ke teman-teman semua adalah fenomena yang lagi happening beberapa tahun ini, yaitu adalah mana tadi? Ini udah ya. Jadi tadi ini nggak perlu terlalu itu, kalau mau beli silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Terus yang ini juga lemak berubah jadi apa? Jadi CO2 plus H2O. Ya, makanya ada beberapa artikel ilmiah yang bilang kalau mau fat loss lebih optimal itu kardio, teman-teman. Kenapa? Karena kardio kan dia kardiovaskular. Jadi bagaimana jantung itu memompa, kemudian terjadi proses pernapasan sehingga lebih banyak maksimal fat loss-nya. Kalau olahraga, beberapa artikel ilmiah bilang kayak gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya menua dengan sehat dan aktif. Menua dengan sehat dan aktif, teman-teman, itu dimulai dengan yang namanya kegiatan sedentary. Nah, kegiatan sedentary ini lagi happening banget di beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena 22 bulan sudah kita berada di rumah, pembatasan, nggak boleh kemana-mana, dengan kondisi yang PPKM level 1, 2, 3, 4, itu membuat kita jadi lebih banyak sedentary. Sedentary itu apa sih sebenarnya? Sedentary itu adalah kegiatan yang mengacu pada segala jenis aktivitas yang dilakukan di luar waktu tidur dengan karakteristik keluar kalori sangat sedikit. Mager lah kalau kita bilang tuh ya. Jadi malas gerak, baring aja, nonton, terus duduk, kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Nah, perilaku sedentary ini perlu dibatasi karena berbagai penelitian memperlihatkan bahwa perilaku ini menjadi resiko munculnya obesitas, teman-teman. Ya iyalah, mager, kalori terbakar sedikit, makan banyak, ya udah pasti otomatis obesitas. Dan teman-teman, rata-rata kita itu lebih banyak menghabiskan waktu duduk dibanding tidur. Kurang tidur, coach. Susah tidur 7 jam, tapi kita duduk bisa lebih dari 15 jam, teman-teman. Kalau nggak percaya, teman-teman hitung aja lah berapa lama teman-teman duduk seharian. Buat apa lagi teman-teman yang terbiasa dengan pekerja kantoran, atau teman-teman harus work from home, teman-teman harus Zoom terus-terusan, itu kurang lebih secara rata-rata teman-teman itu kita bisa duduk lebih lama dibanding kita tidur. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya nggak ada waktu buat olahraga, mungkin waktunya habis kepake buat duduk doang ya. Nah, sebenarnya teman-teman ada satu fenomena baru lagi yang sedang diulik nih oleh beberapa dokter, terus beberapa artikel juga ada yang nulis tentang sitting disease, teman-teman. Jadi penyakit duduk. Jadi sebenarnya bukan penyakit sih sebenarnya ya, tapi perilaku kita yang terlalu banyak duduk ini ternyata menimbulkan banyak sekali side effect, teman-teman. Banyak sekali efek sampingnya. Salah satunya yang paling sering kita alami apa? Back pain ya. Ini belakang nih, kaku. Leher kaku biasanya ya. Kenapa? Karena kita jarang gerak, kita duduk terlalu lama, dan bahkan teman-teman ada penelitian yang bilang ketika kita duduk di 60 menit pertama itu langsung metabolisme drop, menurun drastis, teman-teman. Itulah sebabnya ada beberapa penelitian juga yang bilang bahwa orang pekerja kantoran yang terlalu lama duduk biasanya rentan terjadi yang namanya obesitas sentral di bagian perut. Perutnya, lemaknya menumpuk di bagian perut. Kenapa? Karena banyak duduk, otot di bagian perut, oblik samping kiri kanan jarang dipakai, hanya kerja aja, nggak ada stretching dan segala macamnya. Itu menimbulkan banyak sekali efek-efek negatif di tubuh kita, ya. Dan bahkan ada yang bilang bahwa terlalu sering duduk is a silent killer, teman-teman. Pembunuh yang diam-diam menghantui kita.
Ada yang bilang gitu, agak lebay, tapi ya gitulah. Intinya adalah sekarang kita harus aware dengan aktivitas kita. Makanya saya pribadi selalu pasang alarm itu 45 sampai 60 menit maksimal saya duduk. Jadi kalau misalnya lagi kerja atau lagi depan laptop tuh 45 sampai 60 menit alarm bunyi, saya harus kemana, kayak gerak kemana, stretching atau ngelurusin badan, jalan kemana. Pentingnya adalah, yang penting teman-teman paham itu, jangan terlalu banyak sering duduk ya. Dan ini juga menjadi apa yang namanya ya, concern atau fokus dari WHO sendiri, bahwa WHO bilang teman-teman di salah satu artikelnya bahwa sedentary lifestyle atau gaya hidup mager itu penyebab kematian, penyakit, dan disability 2 juta orang setiap tahun meninggal gara-gara mager. Lagi nonton Korea, langsung sakit jantung. Astagfirullahaladzim. Lagi nonton Netflix misalnya kan, wah, seriesnya belum kelar, tiba-tiba kena apa gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman kita harus paham bahwa ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, sedentary lifestyle sangat berbahaya ya. Dan ini adalah salah satu pintu awal untuk kita berlanjut menjadi menua dengan sehat dan bugar ya. Jadi kita harus hindari nih atau kurangilah gaya hidup mager ini. Nah, kemudian ini juga kemudian ada 2 penelitian tentang weekend warrior, teman-teman. Weekend warrior ini apa sih? Weekend warrior itu adalah orang yang olahraganya Sabtu Minggu doang. Senin Jumat nggak tahu sibuk apa gitu kan. Sabtu Minggu dia olahraga. Sabtu biasanya dia car free day ya 1 jam. Minggu kadang juga jalan-jalan ke taman sama anak, keluarga atau pasangan, bersepeda atau nyewa sepeda atau apalah, paling sejam 2 jam. Habis itu dia Senin sampai Jumat sibuk lagi. Nah, weekend warrior ini teman-teman ternyata adalah salah satu fenomena yang ngebuat orang itu lebih berpotensi meningkat kematian dini pada dirinya. Kenapa? Karena dia aktif hanya Sabtu Minggu. Weekend warrior, keren ya namanya ya, weekend warrior. Dan di sini teman bilang di artikel 2 artikel ini bilang bahwa weekend warrior juga kadang membuat tubuh kita itu tidak siap dan tidak terbiasa dengan aktivitas olahraga. Teman-teman bayangin, Senin sampai Jumat teman-teman duduk doang, nggak ngapa-ngapain, terus aktivitasnya sibuk seharian, pokoknya dari jam ke jam, dari pagi sampai malam teman-teman sibuk pokoknya, nggak ada ngelakuin aktivitas olahraga. Terus tiba-tiba Sabtu Minggu teman-teman jor-joran, jepret, pokoknya olahraga 2 jam, olahraga 3 jam. Nah, itu juga akhirnya menimbulkan efek negatif buat tubuh teman-teman. Alangkah lebih baik, kata Kemenkes Republik Indonesia, kita itu mengatur waktu minimal 150 menit per minggu, teman-teman. Let's say teman-teman punya waktu 5 hari, Senin sampai Jumat. Maka teman-teman Senin 30 menit aja, Selasa 30 menit, Rabu 30 menit, terus misalnya Kamis Jumatnya rest, Sabtu Minggu 30 menit, 30 menit. Maka teman-teman udah dapat ambang batas minimal buat teman-teman ikut yang namanya aktivitas 150 menit per minggu. Jadi nggak perlu terlalu yang ngoyo, teman-teman pokoknya olahraga sehari sejam, sehari 2 jam, tergantung intensitas tubuh teman-teman. Tapi disarankan oleh Kemenkes, mulailah dengan 150 menit per minggu, bukan per hari. Ya, jadi per minggu. Jadi teman-teman bisa 30 menit misalnya, atau kalau ada waktu kosong teman-teman jadi 40 menit, 50 menit. Setidaknya dalam 1 minggu itu teman-teman 150 menit. Bahkan teman-teman, buat teman-teman yang obesitas itu juga disarankan untuk lakukan aktivitas fisik. Bukan berarti teman-teman obesitas terus teman-teman nggak usah lakukan aktivitas fisik, itu keliru. Jadi teman-teman justru kombinasikan antara pola makan dan aktivitas fisik juga. Dan aktivitas fisiknya itu disesuaikan dengan kemampuan tubuh teman-teman. Makanya kalau di apa sih namanya, lupa saya. Jadi dia ada konsep namanya FITT, ya, frekuensi, intensitas, time, dan type. Sekali lagi, FITT, frekuensi, intensitas, time, dan type. Frekuensinya itu disesuaikan dengan tubuh teman-teman.
sesuaikan dengan jadwal teman-teman. Intensitasnya juga disesuaikan dengan tubuh teman-teman. Teman-teman mau HIIT, high interval, intensitas training, atau teman-teman mau yang low intensity, no problem, terserah teman-teman. Teman-teman yang penting sesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman. Terus waktunya kapan? Ya kapan teman-teman sempat. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Walaupun memang ada beberapa artikel yang menyarankan untuk tidak melakukan olahraga di malam hari ataupun di siang hari. Tapi so far teman-teman, belum ada yang bilang saklek. Harus, nggak ada. Semuanya boleh. Boleh pagi, siang, sore, malam. Ya. Terus type, jenis olahraganya juga disesuaikan dengan teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau kardio, ya udah teman-teman angkat beban kek, atau body weight training kek, atau teman-teman yoga kek, apapun jenis olahraganya, yang penting buat teman-teman happy dan teman-teman jadi enjoy dengan jenis olahraganya. Ya. Berikutnya adalah, nah ini yang harus kita pahami bersama teman-teman, bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, populasi lansia itu meningkat signifikan sehingga memerlukan solusi healthy aging, ya, menua dengan sehat. Tua itu pasti, tapi sehat belum tentu. Ya, tua itu pasti teman-teman. Ya, memang seperti itulah tua ya. Dan secara global teman-teman, 8,5% populasi dunia itu udah berusia lanjut. 65 tahun ke atas. Dan di Asia sendiri, itu populasi lansia meningkat lebih cepat dibanding populasi lainnya di dunia. Ya. Rata-rata usia lanjut tahun 2000 di Asia itu kurang lebih 17%-nya itu di atas 65 tahun. Kemudian di tahun 2050 nanti diperkirakan teman-teman, itu di atas 65 tahun itu meningkat jadi 36% di Asia. Ya. Dan sekali lagi, penyebabnya apa? Penyebabnya ya tidak lain dan tidak bukan adalah gaya hidup teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya healthy aging itu adalah bagaimana tubuh kita tetap mampu mendukung kemampuan fungsionalnya, ya, berlari, berjalan, gendong cucu, berbicara, terus masak, pokoknya semua aktivitas fisik dan secara physical activity kita itu tubuh itu masih mendukung secara optimal. Nah, itu dinamakan dengan menua dengan sehat, teman-teman. Karena ada banyak di luaran sana orang-orang yang menua tapi nggak sehat. Ada orang yang menua tapi nggak bugar. Nah, ini yang selalu harusnya jadi apa sih namanya ya? Jadi kesepakatan kita bersama bahwa apa yang kita dapat di hari tua adalah apa yang kita mulai di hari ini. Nah, jadi kalau teman-teman baru mau mulai olahraga di hari tua, apakah itu terlambat? Enggak juga. Cuma kenapa harus mulai di hari tua? Kenapa enggak dari sekarang aja teman-teman olahraga, teman-teman mulai atur pola makan? Kenapa harus nunggu tua sih gitu? Iya, kalau sampai tua, teman-teman. Kalau nggak sampai tua, gimana? Ayo. Gimana mau menua dengan sehat? Awet muda. Karena belum tua, udah itu, udah meninggal. Nah, jadi mulai dari sekarang ya. Kenapa? Karena bahkan teman-teman di beberapa artikel yang pernah saya baca, ketika kita sudah mencapai usia tua dan kemampuan tubuh kita itu menurun, bukan hanya kita yang kesulitan, tapi orang-orang di sekitar kita juga kesulitan. Ya, misalnya anak-anak kita, terus siapapun, jadi harus direpotkan dengan kita dan segala macamnya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menginvestasikan apa yang kita lakukan hari ini untuk bisa kita nikmati nanti di masa tua kita, kayak gitu ya. Dan sekali lagi 30% dari gen dan 70% dari gaya hidup. Kalau kita bicara tentang biologi itu ada gen itu pasti diturunkan dari orang tua kita teman-teman. Tapi gen itu atau sifat atau karakteristik itu bisa terekspresikan, bisa enggak. Bagaimana bisa terekspresikan? Dari gaya hidup yang kita lakukan. Misalnya, teman-teman yang let's say teman-teman obesitas. Obesitas itu ada gen yang diwariskan, teman-teman. Memang ada gen yang diwariskan ketika orang tua kita obesitas, ada gen obesitas diwariskan ke anaknya, ke keturunannya. Tapi tidak akan terekspresikan kalau anaknya atur pola makan, anaknya olahraga, nggak akan terekspresi gen obesitas. Makanya ada orang yang bilang, kalau orang tua obesitas, anak pasti obesitas, itu betul kalau yang diwariskan bukan hanya gennya, tapi pola makan orang tuanya, terus
magernya orang tuanya, gitu kan? Orang tua malas olahraga, anak juga malas olahraga. Jadi secara tidak langsung itu terekspresikan dan ujung-ujungnya bilang bahwa saya ini gemuk keturunan orang tua saya. Waduh. Kalau teman-teman bilang gemuk itu adalah keturunan orang tua teman-teman, kenapa teman-teman tidak stop di diri teman-teman? Kenapa? Karena kalau teman-teman obesitas, teman-teman juga akan disalahkan oleh keturunan teman-teman. Ayo loh, kita nyalahkan orang tua kita, nanti anak kita nyalahkan kita. Iya nih, kenapa obesitas? Saya obesitas karena bapak saya, mama saya obesitas, kakek nenek obesitas. Oh, semuanya jadi lempar-lemparan. Ini gara-gara kakek nenekmu. Ini gara-gara buyutmu. Jadi karena kalau kita pengen stop obesitas supaya nggak diturunkan ke anak cucu kita, stop di kita sekarang. Mulai dari sekarang, ya. Dan gaya hidupnya pola makan sehat, rutin berolahraga, dan brain exercise, teman-teman, membaca, terus makanya orang baca koran, baca buku, terus baca kitab suci, yang gitu-gitu tuh kan juga membuat bukan hanya fisik, tapi juga mental juga bisa terpengaruh secara positif, teman-teman. Ya, dan manfaat pola makan sehat tuh banyak, nggak usah disebutin. Ya. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, coba teman-teman ketik di kolom komentar. Menurut teman-teman, pola makan sehat tuh yang kayak gimana? Kapan sih disebut makanan sehat? Ayo. Coba tulis, teman-teman. Saya mau buat teh dulu sambil saya tunggu. Wah. 4 sehat, 5 sempurna. Ada karbo, serat, protein, porsi yang seimbang, cukup karbohidrat, dan cara mengolahnya. Woi, banyak juga, cuy. Mantap. Tuh, coba teman-teman baca di kolom komentar. Tiap orang aja beda-beda definisi makanan sehat. Jadi, tidak menutup kemungkinan ada banyak orang yang misinformasi terhadap definisi makanan sehat, teman-teman. Makanya nggak heran kalau obesitas, kemudian penyakit-penyakit lain, ataupun hal-hal yang lainnya di luaran sana, itu banyak sekali terjadi misleading informasi, kan? Makanan dengan nutrisi yang lengkap. Terus, berarti kalau dia nggak lengkap, dia nggak sehat. Kalau nggak sehat, berarti kenapa BP POM boleh ngasih izin edar? Ayo. baru kemarin dibahas, teman-teman, ya. Baru kemarin dibahas di edukasi di grup nutrisi lengkap sesuai kebutuhan tubuh kita. Nah, berarti kalau misalnya tubuh kita alergi protein, berarti kita nggak butuh protein. Berarti makanannya yang nggak lengkap protein berarti nggak sehat. Nantilah kita akan bahas inilah, teman-teman, ya. Jadi intinya adalah kalau kita paham bahwa makanan sehat itu sesuai, semuanya betul, teman-teman, ya, definisinya betul. Tapi intinya adalah kalau teman-teman sudah mulai mengasup makanan sehat dari sekarang, teman-teman bisa mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Ini penting banget. Kenapa? Satu, kalau body fat atau lemak tubuh bisa kerasa, guys. Kalau visceral fat nggak tahu. Makanya kita beruntung nih. Kita nggak bisa lihat apa yang terjadi dalam tubuh kita. Kalau bisa lihat, oh my God. Apalagi teman-teman yang punya pengalaman endoskopi, teman-teman pasti bisa lihat gimana dalam tubuh teman-teman, lemak segala macam, ya. Mungkin karena itu orang-orang jadi santai aja dengan kondisi tubuhnya sekarang, karena dia nggak lihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Dan mendukung tubuh tetap bugar, yes, benar banget. Yang namanya makanan
makanan itu ada dua, teman-teman. Kalau menurut saya, makanan yang buat kenyang sama makanan yang buat tubuh teman-teman bugar. Dan saya selalu bilang sama teman-teman yang ada di kelas diet, lidah manusia, ini saya selalu ulang nih, lidah manusia orang dewasa kurang lebih panjangnya cuma 9 cm, teman-teman. Ya, kurang lebih seginilah. Setelah dia lewat 9 cm, makanan apapun nggak ada rasa. Masuk ke tenggorokan udah nggak ada rasa. Jadi, kalau teman-teman bilang teman-teman nggak suka A, nggak suka B, nggak suka C, nggak bisa lepas dari A, nggak bisa lepas dari B, nggak bisa lepas dari C, maka teman-teman hanya pengen nikmatin 9 cm doang. Yang nantinya bisa teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Karena 9 cm itu yang akan menentukan hidup teman-teman sampai 24 jam. Jadi kalau teman-teman hanya memuaskan 9 cm lidah teman-teman itu, indera perasanya, maka teman-teman hanya akan dapetin ya sesuai dengan yang teman-teman ngerasa nikmat aja gitu kan. Itulah sebabnya teman-teman. Itulah sebabnya para pengusaha junk food, para pengusaha ultra processed food kayak nugget, sosis dan segala macamnya itu nggak pernah nambahin gula, garam, lemak dalam makanannya. Supaya apa? Supaya 9 cm lidah kita ini itu bisa terpuaskan dengan first impression, ya. Jadinya satiety atau kepuasan levelnya nambah sehingga terjadi yang namanya brain reward. Ketika ada brain reward, ada dopamin, hormon kesenangan. Terus makanya teman-teman nggak bisa lepas dari gorengan, nggak bisa lepas dari sosis, nugget, junk food yang kayak gitu, karena itu memang brain reward-nya bagus banget teman-teman. Tinggi garam biasanya, tinggi lemak, tinggi gula, itu tuh ya. Oke, kita lanjut. Wajah tetap segar. Nah ini ya penting banget ya, makanya you are what you eat tuh betul banget teman-teman ya. Apa yang kita makan ya itulah kita. Ya, berikutnya ini teman-teman. Nah, yang namanya healthy aging itu kurang lebih terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah kesehatan pencernaan, kesehatan jantung, kesehatan tulang, kesehatan sendi atau otot, dan kesehatan mata. Walaupun secara overall yang namanya menua dengan sehat ya keseluruhan. Nah, kalau teman-teman paham bahwa kesehatan pencernaan itu penting banget, karena ada satu artikel yang bilang, ketika kita usia menjelang 50 tahun ke atas, itu teman-teman, itu frekuensi BAB dan segala macamnya itu jauh menurun secara optimal. Jauh menurun secara maksimal. Sehingga mulai dari sekarang kita harus atur kesehatan pencernaan kita. Terus yang kedua adalah kesehatan jantung. Udah nggak perlu dibilang lagi. Data, teman-teman cari di Google, itu hampir semua orang yang usianya udah 40 tahun ke atas, itu rentan dan berisiko terkena yang namanya penyakit jantung, ya. Terus yang ketiga adalah tulang. Nah, ini juga penting banget. Kenapa? Karena kalau udah menurun usia, kadar kalsium menurun, proses pembentukan regenerasi sel-sel tulang juga menurun, sehingga kalau udah tua, obesitas biasanya rentan patah tulang. Kalau udah patah tulang, sulit buat sembuh, teman-teman, ya. Makanya banyak kan teman-teman keluarga-keluarga kita yang udah lanjut usia itu kalau nggak dijaga benar-benar, kalau jatuh biasanya lebih rentan patah tulang karena rapuh tulangnya teman-teman ya. Apalagi wanita itu kalau udahlah tua plus dia udah masuk menopause plus dia udah melahirkan, itu osteoporosis atau kerapuhan tulangnya itu jauh lebih tinggi dibanding para wanita yang masih belum masuk masa menopause, masih melahirkannya cuma 1 atau 2 misalnya, terus usianya juga belum terlalu 50 tahun ke atas, itu kepadatan tulangnya beda sama wanita yang udah masuk menopause dan segala macamnya. Terus ini juga sendi-sendi teman-teman ya, ini sendi-sendi ini penting banget karena banyak di usia tua nggak sadar dengan kesehatan sendinya. Ujung-ujungnya masa tuanya dihabiskan untuk asupan obat, terus pergi merawat dan segala macamnya. Dan yang terakhir adalah mata. Ya, mata nih, karena bukan hanya di usia tua teman-teman. Sekarang aja anak-anak udah mulai matanya udah mulai terganggu penglihatannya. Ya,
disadari atau tidak, ya kan? Jadi intinya adalah sekarang kita fokus dengan kelima hal ini. Nah, caranya gimana? Teman-teman harus rutin berolahraga. Seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, bahwa teman-teman bisa 150 menit aja dalam 1 minggu untuk mendukung sirkulasi tubuh, mencegah sakit, kemudian meningkatkan kekuatan tubuh, menjaga fleksibilitas tubuh, dan mengurangi resiko mudah jatuh. Kenapa? Karena orang yang sering olahraga, dia lebih mudah menjaga kestabilan tubuhnya dibanding orang yang jarang berolahraga. Ya, makanya ada orang kalau yang jarang berolahraga tuh kalau olahraga tuh kaku banget, teman. Ya, kayak nggak smooth gitu gerakannya. Nah, jadi teman-teman harus mulai, mau tidak mau, suka atau tidak suka, teman-teman harus berolahraga dari sekarang. Karena kalaupun teman-teman belum mau berolahraga sekarang, di hari tua teman-teman akan tetap dipaksa berolahraga. Nggak mungkin orang yang tua itu dibiarin nggak ada gerak, pasti disuruh gerak. Supaya apa? Supaya tetap bisa terjadi metabolisme dalam tubuhnya. Ya, dan berolahraga minimal 30 menit sudah dibilang tadi dapat membantu mencegah penyakit jantung dan stroke. Kemudian brain exercise ini juga yang saya bilang, teman-teman, mengurangi risiko Alzheimer, meningkatkan sirkulasi darah ke otak, meningkatkan kemampuan berpikir. Teman-teman bisa baca buku, ngisi teka-teki silang, itu juga bagus banget. Terus teman-teman bisa main apakah sama anak, sama cucu. Terus teman-teman bisa baca Al-Quran, baca kitab suci, teman-teman. Intinya adalah teman-teman bukan hanya secara fisik, tapi secara otak juga dilatih. Ya, apalagi kalau misalnya punya cucu 14 gitu. Siapa ya namanya ya? Nah, jangan sampai. Ya. Nah, yang dapat dilakukan membaca, belajar alat musik, terus mengerjakan hal baru, mempelajari bahasa baru, menggunakan tangan yang non-dominan. Kalau biasa gunain kanan, sekarang gunain kiri juga diaktifin. Terus bermain games yang melatih kepekaan otak. Intinya adalah bagaimana teman-teman bukan hanya mengaktifkan fisik teman-teman, tapi juga mengaktifkan otak teman-teman. Ya. Dan ini yang paling penting, modal utama teman-teman untuk menghadapi dan mempersiapkan diri teman-teman untuk bisa menua dengan sehat dan fit, yaitu adalah protein. Saya tidak bilang karbohidrat, lemak, dan lain-lain itu tidak penting. Yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman sekarang adalah orang seringkali selalu fokus dengan yang namanya karbohidrat, plus mereka nggak suka banget dengan yang namanya lemak atau kurangi lemak. Tapi jarang banget ada orang yang bahas protein, teman-teman. Kenapa protein itu penting? Jadi protein ini penting banget untuk bukan hanya sebagai berat badan sehat teman-teman semua, ya. Jadi protein ini penting banget untuk apa? Untuk memperbaiki sel-sel tubuh teman-teman yang rusak. Hanya ada satu sel yang tidak bisa diregenerasi, teman-teman, yang namanya sel saraf. Jadi makanya orang kalau udah pikun, udah kena Alzheimer, bukan nggak bisa. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang bisa meregenerasi sel saraf. Ya, walaupun ada yang namanya sel punca dan segala macamnya, itu pun stem cell segala macam itu masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Tapi teman-teman, protein ini penting banget untuk memperbaiki sel-sel tubuh teman-teman yang rusak. Jadi bayangin kalau teman-teman banyak sel-sel tubuhnya yang rusak, teman-teman kurang asupan protein, dari mana mau diperbaiki? Ya, terus konsumsi protein setelah olahraga itu telah terbukti membantu membangun dan memelihara massa otot dan massa tubuh tanpa lemak yang merupakan kunci untuk menjaga tingkat metabolisme. Dan banyak penelitian juga yang bilang bahwa protein ini bisa membuat teman-teman kenyang lebih lama, protein ini bisa menjaga massa otot, terus teman-teman bisa tetap fat loss tanpa harus muscle loss dan segala macamnya. Dan disarankan usahakan untuk mencukupi hingga 30% kalori harian dari protein. Ya, let's say misalnya 1.200 kalori, maka 30%-nya kurang lebih 360 sampai 400 kalori itu dari protein. Ya, jadi ini penting banget buat teman-teman semua. Nah, protein itu apa? Protein itu adalah nutrisi makro. Jadi, kalau kita bicara makronutrien, itu ada protein, karbohidrat, lemak. Nah, hari ini kita bicara tentang protein dan berkontribusi pada pertumbuhan massa otot. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau teman-teman pengen mempertahankan massa otot atau meningkatkan massa otot teman-teman butuh protein, ya. Dan protein boleh ditemukan di hewan, boleh juga ditemukan di tumbuhan. Protein hewani, protein nabati, terserah teman-teman, ya. Karena ada orang yang anti banget dengan hewani, it's okay, no problem, ya. Mau
teman-teman mau plant based, teman-teman mau vegan, teman-teman mau setengah vegan, teman-teman mau full vegan, intinya adalah teman-teman harus tetap butuh protein, ya. Dan protein juga sama, juga sebagai kalori, bisa juga sebagai penyumbang kalori teman-teman, tapi jarang digunakan oleh tubuh. Terutama tubuh hanya menggunakan karbohidrat sama lemak aja sebagai cadangan energi. Protein jarang masuk ke sistem metabolisme energi tubuh. 1 gram protein 4 kalori sama dengan karbohidrat. 1 gram lemak 9 kalori kurang lebih. Itulah sebabnya 1 sendok makan minyak itu kalorinya lebih atau sama dengan makanan biasa yang teman-teman. Masa sih sedikit banget minyaknya tapi kalorinya? Ya karena 1 gram lemak itu kurang lebih 9 kalori teman-teman. 2 kali lipat dari protein dan karbohidrat. Dan teman-teman harus paham juga bahwa kelebihan lemak, kelebihan karbohidrat itu pasti disimpan di tubuh. Tapi kalau protein itu dikeluarkan lewat feses atau lewat sumber ekskresi lainnya. Jadi protein tidak pernah disimpan di dalam tubuh, teman-teman. Sebaliknya teman-teman, protein itu digunakan dan didaur ulang secara konstan untuk mendukung fungsi secara semua sel tubuh. Kalau karbohidrat, kelebihan diubah jadi glikogen. Glikogen disimpan di otot sama di hati. Kalau lemak kelebihan udah jelas di mana, di jaringan lemak ya. Nah, jadi intinya adalah protein bisa menjadi sumber energi, tapi protein tidak disimpan di dalam tubuh. Nah, ini jadi bagaimana tubuh menggunakan protein itu kurang lebih di paru-paru, di perut, di epitel, usus besar, di serviks, rahim, hati, sel lemak, di trakea, di semua tubuh, teman-teman itu pasti menggunakan atau memanfaatkan protein yang kita asup seharian. Dan penguraian otot, mau tidak mau, itu selalu terjadi secara normal, teman-teman, saat tidur. Sehingga sarapan protein yang tinggi itu penting banget untuk tubuh. Sekali lagi, kenapa sarapan kita disarankan bukan hanya tentang karbohidrat dan lemak? Karena pada saat kita tidur, teman-teman, itu terjadi penguraian massa otot. Ya, jadi kita butuh pas bangun itu kita butuh bukan hanya karbohidrat tapi juga protein supaya massa otot kita tetap terjaga pada saat kita program diet. Nah, itu penting banget ya. Dan ini teman-teman rata-rata protein itu tidak seimbang antara sarapan, makan siang, dan makan malam. Karena banyak orang biasanya kan mereka makannya sarapan yang penting cepat, sibuk dan segala macam, jadi butuh sarapan yang cepat. Atau beli sarapan yang full karbo, proteinnya kurang. Makan siang juga jarang sekali protein. Tapi pas udah makan malam, mulai itu ada banyak protein yang masuk. Mau dia lamongan, mau dia sate ayam. Intinya adalah banyak protein biasanya terdistribusi di malam hari. Jarang banget yang di sarapan dapat, di makan siang dapat, di makan malam dapat. Ya, bahkan bento dengan kearifan tradisional orang Indonesia, bekal kita zaman kecil dulu apa teman-teman? Nasi plus mie goreng. Karbo sama karbo. Aduh. Tapi berkat bento dengan kearifan lokal itulah ya, saya bisa sampai sebesar ini. Terima kasih ibu saya. Apalagi kalau mie goreng itu, bekal mie goreng itu dimakan pas jam-jam 9, pas dia lagi kembang-kembangnya. Apa sih? Nah, ini teman-teman ya, jadi otot ini penting banget buat apa sih namanya ya, untuk asupan proteinnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman asupan proteinnya nggak cukup, maka ototnya nggak akan terbangun ya. Maka ada istilah apa ya, kalau saya nggak salah sarkopenia atau apa gitu ya, di mana otot itu turun, massa ototnya turun dan segala macamnya, mengakibatkan kondisi tubuh kita nggak bugar dan di usia tua itu udah pasti nggak fit ya. Dan olahraga teman-teman ini merenggangkan otot untuk menyerap asam amino dan membangun protein otot. Asam amino itu apa sih? Asam amino itu adalah protein nih masuk ke dalam tubuh kita lewat dada ayam, diolah, dipecah teman-teman, jadi asam amino. Nah, jadi asam amino adalah pecahan-pecahan dari protein. Kalau karbohidrat itu pecahannya glukosa dan segala macamnya. Kalau lemak itu pecahannya asam lemak dan gliserol.
Jadi protein masuk, dada ayam, jebret, dipecah jadi asam amino. Nah, asam amino berkumpul di otot, membentuk protein, teman-teman. Jadi udahlah dipecah, katabolisme masuk lagi, anabolisme dibentuk lagi, sehingga massa otot kita bertambah. Ya, protein kualitas baik dikonsumsi 30-60 menit setelah berolahraga, itu akan membantu membangun lebih banyak protein dan kekuatan otot. Itulah sebabnya disarankan pada saat kita olahraga, mau dia weightlifting, angkat beban, dan segala macamnya, kalau bisa teman-teman, 30-60 menit setelah kita berolahraga, itu kita harus langsung asup protein. Supaya apa? Supaya otot kita itu tetap terjaga peningkatan massa ototnya, ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini nih, kemampuan membangun otot turun saat 60 menit setelah berolahraga. Jadi kalau teman-teman misalnya nih olahraga jebret, olahraga jam 1, olahraga dari jam 6 sampai jam 7, teman-teman baru makan jam 10, jam 11, nggak disarankan. Ya, itu teman-teman secara instan, yes, teman-teman bisa turun berat badan dan segala macamnya, tapi efeknya ke tubuh nggak akan maksimal. Ya. Dan ini juga penting banget teman-teman, ketika teman-teman olahraga, maka teman-teman akan meningkatkan protein otot dan konsumsi 20 gram protein atau lebih dalam waktu 30-60 menit setelah olahraga, itu bisa memaksimalkan pembentukan protein otot di dalam tubuh teman-teman. Jadi penting banget, 20-30 gram. Kalau shake itu satu porsinya 9 gram, teman-teman. Ya, kalau shake itu satu porsinya 9 gram protein. Kalau personalized protein powder itu kalau saya nggak salah satu porsinya 5 gram. Jadi kalau kita pagi nge-shake plus PPP 14, tambah malam shake PPP 14, jadi 28 gram. Udah dapat dari situ. Ditambah lagi cemilan-cemilan pagi dan sore, plus makan siang kita ada dada ayam dan segala macamnya. Itu insya Allah protein kita tercukupi. Ya, tapi kalau teman-teman lagi angkat beban, weightlifting, nge-gym dan segala macamnya, teman-teman tambahkan lagi proteinnya, ya. Dan ini yang saya selalu bilang buat teman-teman semua, bahwa massa tubuh tanpa lemak dan pembakaran energi istirahat. Karena teman-teman, sel lemak itu cenderung menyimpan lebih banyak kalori dibanding dengan sel otot. Sel otot itu membakar lebih banyak kalori. Makanya ada orang yang bilang, semakin banyak massa otot kamu, semakin banyak kalori yang dibakar. Sekali lagi, semakin banyak massa otot atau tinggi massa otot kamu, semakin banyak kalori yang terbakar. Itulah sebabnya ada penelitian yang bilang, kalau kamu pengen dapetin efek tetap pembakaran kalori setelah berolahraga, maka olahraga angkat beban. Jadi, olahraga angkat beban, jepret, 30 menit, 40 menit, setelah itu pembakaran kalori masih berlangsung, teman-teman. Karena ada peningkatan massa otot dan segala macamnya. Kalau kardio, 30 menit, 40 menit lari, treadmill dan segala macamnya, pembakaran kalori hanya terjadi pada saat kardio. Selesai kardio, nggak ada lagi pembakaran kalori di olahraga tersebut. Nah, jadi itulah yang membedakan antara olahraga yang menggunakan body weight training atau weightlifting, angkat beban, dengan yang kardio. Protein itu harus diganti pada siang hari antara waktu makan dan setelah olahraga, dan hilangnya otot menyebabkan penurunan pengeluaran energi saat istirahat, bahkan dengan makan jumlah kalori yang sama bisa bertambah berat badan. Nah, ini penting banget buat teman-teman paham bahwa kita harus fokus bukan hanya secara fat loss, tapi juga menjaga supaya massa otot kita juga nggak ikutan loss. Ya. Turun berat badan, fat loss, lemak turun, massa otot turun, semuanya segala macamnya. Ya. Dan bagaimana cara menua dengan sehat? Sekali lagi, ini otot dan penuaan. Orang yang tidak aktif itu dapat kehilangan 3-5% massa otot setiap 10 tahun setelah usia 30 tahun. Nah, ya, yang usia 30 tahun ke atas. Itulah sebabnya ada yang bilang bahwa orang yang usia 30 tahun ke atas itu lebih sulit untuk turun berat badan. Kenapa? Karena biasanya massa ototnya cenderung rendah, teman-teman. Ya, walaupun ada penelitian lain yang bilang enggak juga, enggak benar itu. Ya, tapi intinya adalah kita harus paham bahwa tua itu enggak bisa kita sangkal, pasti terjadi. Nah, bagaimana kita mempersiapkannya itu tuh, teman-teman, yang penting ya. Sehingga kita mulai dari sekarang menambah massa otot, mengasupan protein, dan jumlah protein yang tepat
dan olahraga yang dikombinasikan dengan angkat beban atau pilates atau stretching yang teman-teman bisa lakukan di yoga dan segala macam, itu dapat mengurangi perubahan dalam sel otot sekaligus meningkatkan protein di otot tubuh teman-teman. Oke, dan ini saya mau kasih tahu teman-teman, kalau kita teman-teman kan pasti udah punya kartu peserta advance kan. Teman-teman, sayang banget kalau teman-teman nggak manfaatin itu. Kenapa? Karena teman-teman bisa langsung akses ID My Herbalife, teman-teman langsung cari yang namanya shake dan personalized protein powder. Ini proteinnya tinggi banget, 9 gram untuk shake satu porsi, kalau PPP itu 5 gram. Personalized protein powder ini boleh ditambahkan ke sup, boleh ditambahkan ke makanan teman-teman yang lain, kalau teman-teman mau. Kenapa? Karena dia whey, murni teman-teman. Benar-benar protein murni, nggak ada karbo, nggak ada lemak. Kalau shake kan masih ada karbo, masih ada lemak dan segala macamnya, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yang kemarin juga saya sudah bilang bahwa kalau kita menua itu biasanya kulit juga elastisitas dan garis-garis kebijaksanaan udah mulai muncul kan. Garis-garis kebijaksanaan. Udah mulai set gitu-gitu kan. Ada yang gimana gitu. Nah, itu butuh banget asupan protein. Ya kenapa? Karena komposisi kulit 80% dari kolagen. Jadi kolagen itu adalah protein. Jadi kalau proteinnya kurang, otomatis makanya penuaan dini itu semakin cepat gitu ya. Bukan dini yang tua ini ya. Untuk nama yang namanya dini, mohon maaf, tapi penuaan sejak dini itu terjadi kalau teman-teman kurang protein. Nah, ini untuk kesehatan pencernaan. Ini juga bagus banget teman-teman buat kolesterol. Mixed fiber, ya, ini bagus banget. Kenapa? Karena almarhum ayah saya juga konsumsi mixed fiber untuk sistem pencernaan plus kolesterol. Jadi almarhum ayah saya itu kolesterol. Bukan. Ayah saya nggak meninggal gara-gara mixed fiber. Ayah saya meninggal gara-gara asma. Ya, jadi jangan bilang, wah, bapaknya meninggal gara-gara minum mixed fiber. Bukan. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa ayah saya itu, almarhum ayah saya itu, ini sangat suka dengan mixed fiber. Jadi beliau itu kadang pagi sebelum baca koran atau biasanya baca Al-Quran itu dia minum mixed fiber dengan air hangat biasanya. Ya, kenapa? Karena satu sajian tuh 5 gram teman-teman. 5 gram. Sementara kita butuh 25 gram serat. Nah, terus level kolesterolnya alhamdulillah masya Allah tabarakallah, hasil berbeda-beda tiap individu. Disclaimer teman-teman, tapi dengan mengasup mixed fiber ini level kolesterol ayah saya dan ibu saya juga sekarang itu dalam batas normal, alhamdulillah. Dan ini juga penting banget night walks ya. Night walks ini untuk menjaga pembuluh darah. Bukan bilang percuma siapa ya. Nggak komplit lah kalau misalnya jantung sehat tapi pembuluh darah tersumbat. Nah, kan itu juga yang menyebabkan penyakit stroke dan segala macamnya. Bagaimana kita bisa menjaga kelenturan terus supaya tetap lancar, kita bisa jaga dan bisa support dengan konsumsi night walks ini, teman-teman. Kenapa? Karena night walks itu punya nitric oxide. Inilah yang menjadi penyebab penemu night walks ini bisa dapat Nobel. Ya, jadi menjaga pembuluh darah tetap dalam kondisi lentur dan fleksibel. Vitamin C-nya tinggi banget, vitamin C-nya tinggi banget. Vitamin E, alpha lipoic acid sebagai antioksidan, dan folik. Dia juga ada asam folat, teman-teman, ya, mendukung kesehatan. Ini night walks untuk jaga pembuluh darah. Kalau Herbalife Line, kita semua pasti punya yang namanya Herbalife Line ini 1000 mg, teman-teman, satu tablet 1000 mg. Untuk lelaki dewasa itu disarankan 1300 mg. Kalau pria dewasa, wanita dewasa 1400 atau 1600 mg. Nah, dengan satu asupan Herbalife Line ini, itu udah dapat 1000 mg. Sisanya kita dapat dari lemak baik yang kita makan di makan siang misalnya, atau di cemilan, kita tetap bisa dapat lemak baik, ya. Dan ini untuk healthy aging, oh my god, teman-teman, ini aroma delimanya seger banget pagi-pagi. Apalagi kalau kita lagi sunbathing ya, jam 8, jam 9, lagi bermandikan cahaya matahari sambil nyeruput green tea hangat ini. Guys, sambil seruput aroma.
dia 0 kalori, teman-teman, 0 kalori. Terus dia manis, tapi manisnya itu dari flavor, dari perasa. Ya, jadi dia juga mengandung dari stevia juga, kalau saya nggak salah. Intinya adalah ini bagus banget buat mendukung penuaan yang sehat di diri kita, ya. Dan ini nutrition aktif juga penting buat apa? Semakin tua, metabolisme tubuh semakin menurun. Bagaimana cara supaya menjaga metabolisme tubuh itu tetap dapat menyerap makro dan mikronutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita? Teman-teman bisa konsumsi nutrisi aktif. Ya, ini tablet. Kalau yang tadi ini serbuk, ini tablet. Kalau ini serbuk, ini serbuk, ini serbuk. Ya, jadi semuanya bubuk. Tabletnya cuma nutrition aktif. Oke, terima kasih. Kelar. Isi. Nah, jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa tidak semua item tadi teman-teman harus beli. Nggak ada yang bilang kayak gitu ya, teman-teman. Tapi teman-teman sesuaikan dengan intention atau goals teman-teman. Teman-teman mau apa? Menua dengan sehat, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman ngerasa bahwa teman-teman struggle banget, challenging banget buat penuhi kebutuhan serat. Nggak ada waktu buat ngemil pagi, nggak ada waktu buat ngemil sore. Otomatis teman-teman nggak ada asupan seratnya kurang. Teman-teman hanya bisa dapat asupan serat dari yang namanya shake sama makan siang. Makan siang pun jarang, sayurnya terlalu lebih. Maka teman-teman bisa konsumsi mixed fiber. Jadi nggak harus semuanya, teman. Tapi kalau teman-teman mau konsumsi semuanya juga boleh banget. Ya. Kalau saya pribadi sama Coach Ade, sama keluarga, sama ibu saya, sama keluarganya Coach Ade juga, itu kita konsumsi semuanya, teman-teman. Karena tiap orang dalam keluarga ini itu punya goals masing-masing. Ya, kalau saya misalnya lagi fokus buat ningkatin massa otot, maka wajib ada tuh shake dan PPP. Terus misalnya ibunya Coach Ade, beliau wajib ada night walks, nggak mau. Pokoknya kalau nggak ada night walks, nggak mau, harus ada night walks. Kalau ibu saya, teman-teman, beliau wajib ada yang namanya teh, karena beliau sekarang lagi aktif-aktifnya nih, ya, mentang-mentang sanggar udah dibuka, wah, zumba sama geng arisan lah segala macam. Jadi butuh teh. Kemudian beliau juga struggle banget dengan serat, jadi beliau ada mixed fiber, ada herbal alu konsentrat. Intinya adalah teman-teman kulik aja website yang ada di id.myherbalife itu dengan kartu peserta advance teman-teman. Cek aja kira-kira mana nih yang cocok buat teman-teman. Dan saya rasa itu aja yang mau saya share malam hari ini tentang menua dengan sehat. Saya pribadi, teman-teman, adalah orang yang paling percaya bahwa apa yang saya dapat di hari tua nanti adalah apa yang saya mulai lakukan hari ini. Nah, jadi daripada saya nanti di hari tua disuruh olahraga, disuruh ngapa-ngapain, mending dari sekarang saya berolahraga dan segala macamnya kayak gitu. By the way, sebelum selesai nih, masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit lah. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, sok saya persilakan untuk bertanya, silakan. Ini tadi nutrisi yang lengkap. Ini tadi makanan yang sehat itu ya. Saya lupa stop record.